Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom warga kerajaan. Kita bicara tentang movement, kita bicara tentang mentoring, dan kita tahu bahwa dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, KLB. Tetapi perjalanan pada Elia dan Elisha, yaitu menuju ke Bethel. Sebelumnya, dia mencoba discourage. Hidup adalah ujian. Ujiannya apa? Discouragement. Cukuplah sampai di sana. Tidak, kata Elia. Kata Elisha, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, I will never leave you. Perkataan itu, kegigihan itu harus ada pada setiap kita. Ketika saya dilahirkan kembali 41 tahun yang lalu, saya seorang bayi. Bayi rohani, lalu jadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, baru jadi bapak-bapak seperti sekarang. Life is a journey. Demikian juga sampai di Bethel. Orang yang sampai ke Bethel itu secara rohani adalah KPR. Bukan kredit pemilikan rumah ya. KPR adalah Kristen penuh Roh Kudus. Either you are filled with the Spirit, baptized with the Spirit or not. Jangan nipu diri sendiri. Sebab Tuhan berkata kamu akan menerima power. Kamu akan menerima dunamis.
Demi kuasa bukan cuma bahasa doa, itu bahasa roh. Banyak yang mengajarkan begitu. No, kamu akan terima kuasa. Kuasa menjadi apa? Martir bagi Tuhan Yesus. Dan di Bethel ada sekolah nabi, ada the sons of the prophet, so-called, yaitu murid-murid. Karena itu jangan puas cuma jadi muridnya Tuhan. Elisha mengejar yang lebih daripada murid. Dia mau menjadi ahli waris daripada yaitu Elia. Karena itu kalau orang sudah sampai ke Bethel, karunia-karunia roh akan bekerja pada dia. Saya masih ingat bagaimana saya mulai masuk dipimpin Roh Kudus. Bethel artinya the house of Elohim, the house of God. Demikian juga, tidakkah kamu tahu kata Rasul Paulus bahwa tubuhmu bukan rohmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Kalau kita mengerti bahwa Kristus di dalam kita, seluruh hidup kita akan berubah. Akan mengalir dari kita kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Semuanya saudaraku, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi di sana ada dua golongan. Ada Elisha yang adalah anak ataupun putra daripada Elia. Dan ada cuma murid-murid. Karena itu saya melihat banyak gereja penekanannya kepada pemuridan, which is good. Tetapi murid tidak menerima warisan. Yang menerima warisan adalah anak, bahkan putra yang dewasa. Karena itu penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Dibaptislah engkau dengan Roh Kudus. Saat-saat ini you can receive it even at your home. Di rumah saudara kan saudara bisa menerima itu. Ya, memang lebih bagus lagi yaitu kalau kita ibadah bersama-sama. Saya heran, banyak orang tidak berani datang ke pertemuan on-site. Padahal mereka pergi ke mall, mereka pergi ke ngopi, mereka pergi restoran rame-rame. Heran sekali. Karena itu carilah Tuhan selama dia bisa ditemui. Dan ketika engkau mengalami baptisan Roh Kudus, ketika engkau dilahirkan baru, itu pekerjaan Roh Kudus tentu saja. Tetapi jangan sampai di sana, maju lebih jauh. Saya dipenuhi Roh Kudus 2-3 bulan setelah saya dilahirkan kembali dan dibaptis dalam air. Dan pengalaman itu merubah seluruh hidup saya. Saya menjadi a powerful witness for Christ. Jadilah demikian. Jadi KPR, Kristen, penuh Roh Kudus. God bless you. Amin.
Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya ingatkan, mari kita tetap berdisiplin, menerapkan protokol kesehatan, tetap pakai masker, kalaupun keluar tetap jaga jarak dengan orang-orang yang di sekitar kita, dan cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir, pakai sabun ya. Hand sanitizer jangan lupa. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini secara online. Bapak Ibu di rumah masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan juga hadir bersama Bapak Ibu di rumah masing-masing. Milikilah sikap hati yang respect kepada Tuhan, sembah Dia, puji Dia, karena kita sedang beribadah, kita bukan nonton ibadah. Duduk di tempat yang nyaman bersama anggota keluarga, nikmati semua rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan jangan lupa tetap ada perjamuan kudus di setiap ibadah online kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Shalom warga kerajaan dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih karunia dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap kami. Hari ini kami bertemu lagi dengan perkataan-Mu. Biarlah perkataan-Mu ini menjadi kekuatan buat setiap kami, yang menghidupkan dan menggerakkan kami, bahkan memberikan inspirasi apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, seluruh perhatian kami tujukan kepada firman-Mu. Penuhi kami dengan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baiklah, saya berikan judul khotbah saya pada hari ini adalah Asah, Asih, Asuh. Ini adalah hal yang penting kalau dalam budaya Jawa maupun budaya beberapa daerah yang lain. Tentang asah dan asih serta asuh ini adalah satu hal yang sangat penting. Kita ketemu dengan kata ini bicara tentang masalah pendidikan, ya, bagaimana kita mendidik seseorang sehingga seorang itu bisa menjadi pribadi yang berhasil. Seorang guru mendidik anak-anak muridnya supaya menjadi lebih baik daripada keadaan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian pula di dalam bulan developing, kita belajar untuk mendevelop, ya, untuk membangun, untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Itu adalah tugas daripada setiap orang tua, itu adalah tugas dari setiap pemimpin-pemimpin rohani, itu juga adalah tugas dari setiap mentor. Oleh sebab itu saya katakan hal ini sangat penting buat kita. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena hari-hari ini saya melihat cukup banyak berita bagaimana anak kemudian melawan orang tua, bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya karena satu dan lain hal. Nah, hal seperti ini kita harus dapat atasi. Kita harus menyelamatkan generasi ini, save the generation. Karena kalau Anda tahu bahwa antichrist itu antichrist, itu mereka juga bekerja, iblis bekerja dengan begitu intens untuk menjatuhkan generasi demi generasi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh gereja? Tentunya saya katakan kembali
mengajarkan kepada anak-anak kita, mendidik mereka di dalam kebenaran. Di dalam Amsal ayat pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di sini ada dua, hikmat dan didikan. Jadi selain hikmat, seseorang juga harus dididik bagaimana dia bisa terlatih untuk melakukan hikmat yang dia terima, pengetahuan yang dia terima dari kebenaran. Tetapi tidak banyak orang yang suka dididik, karena lewat proses didikan ini seringkali banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hati kita yang akan kita alami. Ditegur, ya bahkan mungkin didisiplin karena kesalahan yang dilakukan. Tidak ada satu orang pun yang senang menerima hal ini, karena setiap orang pada dasarnya ingin hidupnya bebas dan tidak diatur oleh orang lain. Di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, ini lebih detail bicara, ya terfokus kepada anak-anak muda. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Wow, ini penting. Saya percaya setiap kita mendambakan masa tua yang begitu bahagia, masa tua yang begitu enak, ya. Masa tua kita bisa menikmati semua anugerah, semua jerih lelah kita yang kita sudah kerjakan sepanjang usia kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jalan yang baik pada waktu kita ada di usia tua? Semasa kita masih muda, kita harus melatih diri kita sendiri, dan kita juga mesti melatih generasi yang ada di bawah kita supaya mereka hidup menurut jalan yang patut baginya, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ketemu kata mendidik ini artinya adalah to train, ya, untuk melatih, membuat mereka menjadi kuat, berakar kalau kita ibaratkan sebuah pohon, supaya mereka punya akar yang dalam, pondasi yang kokoh dan seterusnya. Kita melihat di sini data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ya KPAI. Di sana disebutkan bahwa penyebab tingginya angka kekerasan terhadap anak adalah minimnya pengasuhan anak-anak oleh orang tua secara kualitatif, ya. Hasil survei pemenuhan hak pengasuhan anak di tahun 2015 melibatkan 800 responden. Di sana dicatat sebanyak 66,4% seorang ayah, ya, dan 71% seorang ibu. Mereka akan meniru pengasuhan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka sebelumnya. Jadi kalau mereka dilatih, mereka dididik dengan pola yang keras, ya, yang kasar, maka yang terjadi adalah waktu mereka berkeluarga, mereka akan menerapkan pola yang sama kepada anak-anak mereka. Mereka akan mengajar, mereka akan menekan anak-anak mereka. Kenapa? Karena mereka dulu merasakan tekanan yang sama. Jadi mereka ingin bagaimana caranya supaya anak-anak mereka juga mengalami hal yang sama. Dan di sini dikatakan sebanyak 47,1% ayah dan 40,6% ibu yang melakukan komunikasi dengan anak selama 1 jam 1 hari. Padahal kalau kita ingin membangun, ya, sebuah generasi, kita temukan banyak teori A, B, C dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada teori yang lebih penting daripada hubungan dan komunikasi yang sehat. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang anak bisa mengerti isi hati daripada orang tuanya, demikian pula orang tua bisa mengerti apa yang ada di dalam hati dan pikiran daripada anak-anaknya. Kalau mereka punya waktu kurang dari 1 jam sehari untuk mereka sama-sama duduk dan bicara dengan baik, heart to heart, dari hati ke hati. Hari-hari ini memang kita melihat waktu cukup panjang, ya, karena banyak orang stay at home. Tapi problemnya adalah belum tentu mereka punya waktu dan cukup panjang, mungkin berjam-jam dalam 1 hari, tapi mereka memiliki hubungan quality in communication. Belum tentu. Karena seringkali saudara lihat di meja makan pun seorang ayah sibuk dengan HP-nya, ya ibu juga sibuk dengan HP dan gadget mereka, dan mereka duduk di satu meja tapi no communication at all. Tidak ada komunikasi sama sekali. Padahal untuk membangun, saling membangun, satu dasar esensi yang penting adalah selain kasih tentunya adalah komunikasi yang baik dan sehat, penerimaan. Nah, inilah yang menjadi celah bagaimana iblis bekerja untuk menghancurkan generasi demi generasi, dan kita harus bisa mengalahkan semua tipu daya daripada iblis ini. Ya. Ada 4 jenis pola asuh yang penting
yang kita akan pelajari sama-sama pada hari ini. Pola asuh yang pertama adalah otoriter. Apa itu pola asuh otoriter? Di sini digambarkan orang tua menerapkan ya sebuah seperangkat peraturan kepada anaknya secara ketat dan sepihak. Karena orang tua merasa bahwa dia adalah dalam tanda petik Tuhan di dalam keluarga. Dia harus didengarkan dan dia tetapkan buat peraturan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh, itu juga tidak boleh dan sebagainya. Dan anak harus bisa mendengarkan dengan baik, anak bisa mengikuti semua aturan yang dia buat. Dalam pola asuh otoriter ini kita melihat juga mereka orang tua cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat diktator. Satu arah. Ya, one direction. Tidak ada interupsi, apalagi bantahan atau sanggahan. Kalau sudah dikatakan A oleh seorang ayah, maka A itulah yang harus dikerjakan oleh si anak. Menonjolkan wibawa. Dan berikutnya dikatakan menghendaki ketaatan mutlak. Anak harus tunduk dan patuh terhadap kemauan orang tua tanpa syarat. Anak juga tidak mempunyai pilihan dalam melakukan kegiatan yang ia inginkan, karena semua sudah ditentukan oleh orang tua. Ada orang tua yang menetapkan begini, kamu harus menjadi dokter. Maka dia memaksakan dengan berbagai macam cara supaya anaknya nanti menjadi seorang dokter sesuai dengan apa yang dia inginkan. Orang tua banyak tidak mengerti tentang karunia, tentang kelebihan daripada anak-anak mereka, kompetensi daripada anak-anaknya. Sehingga ada begitu banyak anak-anak yang stres karena dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa menjadi seorang dokter. Mungkin dia adalah seorang yang jago di dalam art, dalam dunia seni. Dipaksa seperti itu. Dan kita tahu akibatnya. Banyak mereka mengalami depresi dan stres. Anak-anak akan menjadi tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan diri mereka dengan baik. Ya, kita bisa lihat outputnya pada anak-anak mereka. Kurang percaya diri, kurang pede, tidak bisa mandiri. Karena semuanya di-drive. Kurang kreatif, kurang dewasa di dalam perkembangan moral mereka. Rasa ingin tahunya rendah. Nah, ini yang saya katakan. Ya, kenapa? Ngapain saya ingin tahu segala sesuatu? Wong semuanya sudah ditetapkan. Semuanya sudah digariskan. Kita dapat satu contoh yang menarik dari kisah siapa? Ribka dengan Yakub. Kita mengetahui bahwa dalam hal kedua anak kembar ini, Ishak lebih mengasihi Esau, sedangkan Ribka sangat mengasihi Yakub. Dan dia coba mendidik Yakub sedemikian rupa supaya menjadi seperti apa yang dia inginkan. Bahkan sampai dalam hal menipu ayahnya pun inisiatif datangnya dari Ribka dan bukan dari Yakub. Yakub hanya pelaksana. Yakub hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Kita melihat seperti inilah pola yang terjadi. Dan inilah kekacauan yang terjadi dalam kehidupan keluarga Ishak pada waktu itu. Sehingga kedua anak ini, anak kembar ini saling bermusuhan, bahkan hampir saling membunuh satu dengan yang lain. Saya percaya pola prinsip yang diterapkan secara otoriter ini tidak layak untuk diterapkan di dalam pola asuh kita kepada anak-anak kita. Ya, saya kembali sedikit tentang asah, asih, dan asuh. Asah ini artinya kita membentuk, kita mengajar, kita menajamkan. Firman Tuhan berkata besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Pola asih itu seperti apa? Menebar kasih, ya, memberikan perhatian, attention, memberikan dorongan dan lain sebagainya. Dan yang paling sulit adalah pola asuh. Karena kalau pola asih ini kita buat baik kepada seseorang, itu mudah. Bisa sekali kita lakukan, kita tolong seseorang, that's all, selesai. Tetapi kalau bicara tentang asuh, pola asuh ini membutuhkan waktu yang intens, yang berkelanjutan. Dan ini terus menerus mengasuh, memperhatikan, ya, mendidik, mengajar, menularkan, mengimpartasikan sesuatu yang dimiliki oleh sang pengajar kepada yang diajar. Atau dalam sistem pemuritan, seorang pemurid harus punya pola asuh yang baik terhadap murid-muridnya, sehingga murid-muridnya bisa menjadi seperti dia. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini ada sebuah contoh yang sederhana. Kita melihat tentang seorang yang bernama Frankenstein. Ini adalah tokoh fiksi, ya, tokoh fiktif. Buku yang meledak, ya, dikarang oleh Mary Shelley. Di sana dikatakan bagaimana ada seorang yang menciptakan makhluk yang baru,
Ya, seorang yang bernama Victor, lahir dari keluarga kaya, dan kemudian satu kali masa kecilnya dia melihat petir menyambar sebuah pohon, ya. Dan kemudian timbullah satu pertanyaan, jangan-jangan manusia itu bisa muncul atau lahir dari kekuatan energi listrik maupun petir. Dan yang dia lakukan adalah dia buat eksperimen. Dia ambil potongan-potongan tubuh dari mayat-mayat, dijahit dan kemudian dikenakan dengan listrik dan petir, kemudian lahirlah dan hiduplah Frankenstein ini. Tapi yang terjadi adalah makhluk ini kemudian mengejar penemunya karena ingin mengetahui dia siapa orang tuanya dan sebagainya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam orang tua, saya percaya semua orang tua pingin anak-anaknya menjadi baik, ya, pingin menjadi seperti apa yang diharapkan oleh orang tua. Oleh sebab itu anak-anak itu diasah, diajar, ya. Tapi sayang sekali, banyak orang hanya menekankan kepada pola asah, tetapi tidak dilimpahi dengan kasih secara benar, dan juga tidak diasuh dengan cara yang tepat. Sehingga yang terjadi adalah seperti Frankenstein ini. Hari-hari ini kita melihat seperti yang tadi saya katakan bahwa banyak orang tua yang mengalami kesulitan terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya tidak bisa diajar dan sebagainya. Salah satunya adalah karena pola didik atau pola asuh yang salah, yaitu otoriter. Kita lihat sekarang pola asuh yang kedua, pola asuh permisif. Nah, ini bertolak belakang dengan otoriter. Karena di dalam pola permisif ini, orang tua cenderung memberikan banyak kebebasan kepada anaknya dan kurang memberikan kontrol. Saya berikan pandangan di sini adalah seperti sebuah pembiaran, ya. Dan kemudian orang tua kurang memberikan bimbingan dan arahan kepada anak, tidak mengajarkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan sebagainya, sehingga anak ini lemah di dalam hal etika dan moral. Anak ini dibiarkan berbuat sesuka hatinya, kalaupun salah dibela, kalaupun salah dibenarkan demi menyenangkan hati anaknya. Apa saja yang mereka inginkan diberikan oleh orang tuanya. Ini sikap pola asuh permisif. Apa akibatnya buat anak tersebut? Anak itu akan mempunyai harga diri yang rendah. Yang kedua, tidak punya kontrol diri yang baik. Kenapa? Karena semuanya boleh dilakukan dengan bebas. Kemampuan sosialnya juga buruk. Kenapa? Karena dia akan cenderung menjadi pribadi yang egois, menang sendiri, tidak bisa ditegur, merasa ingin didahulukan. Kondisi sosial yang sangat buruk. Dan kemudian di sana dikatakan mereka bukan bagian yang penting untuk orang tuanya. Mereka mungkin mendapatkan fasilitas harta, mereka mendapatkan fasilitas semua secara materi, tetapi mereka tidak mendapatkan pola asih dan pola asuh yang tepat. Kekurangan yang terjadi ini akan menyebabkan tabung kasih daripada anak-anak ini menjadi kurang, sehingga mudah dimasuki oleh pengaruh-pengaruh buruk dari luar. Mari kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-39 ayat 16 sampai 20. Ya, kita belajar dari seekor burung unta pada hari ini. Dalam ayat yang ke-16 dari Ayub 39, firman Tuhan berkata demikian. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dari bulu itu menaruh kasih sayang? Ayat 17, sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Apa maksudnya? Tidak dierami dengan baik. Jadi kalau saudara lihat burung unta itu, ya, dia waktu mau bertelur, yang betina dia akan gali tanah dan dia taruh telurnya itu di dalam pasir. Kemudian apa yang terjadi? Dia akan tutup, ya, telur itu dengan pasir dan dia tinggalkan begitu saja. Sini dikatakan ditinggalkan di dalam tanah, dibiarkan menjadi panas di dalam pasir. Karena untuk proses untuk penetasan butuh panas. Seharusnya kalau kita melihat ayam dan unggas yang lain selalu dirami dengan baik. Tapi burung unta tidak, dia hanya melahirkan, bertelur dan kemudian dia meninggalkan begitu saja. Ayat 18, tetapi lupa bahwa telur itu dapat terinjak oleh kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. 19, ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan
pengertian kepadanya. Wow. Saudara, hari ini kita melihat ya, orang tua yang tidak peduli. Dengan kata lain melakukan pembiaran. Ada kata keras di sana dididik. Artinya apa? Dia melepas anak-anaknya. Membiarkan mungkin anaknya itu akan diinjak, ya telur itu akan diinjak, pecah atau dimakan oleh binatang yang lain. Dia sudah nggak peduli. Yang ada dalam pikiran seekor burung unta adalah saya sudah bertelur. That's enough. Kalau nanti dia bisa menjadi anak, jadi burung unta kecil, ya berarti itu memang sudah nasib dia. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap anak-anak itu butuh dikasihi, butuh untuk diasuh, butuh juga untuk diasah, dipertajam dengan hikmat, dengan pengetahuan. Kita melihat di sini dikatakan, kenapa itu dilakukan oleh burung unta? Karena dia tidak punya hikmat dan tidak punya pengertian. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak bisa menjaga anak-anak kita dengan baik, cover mereka, yang terjadi adalah dunia akan menginjak-injak kehidupan mereka. Dunia akan merebut mereka dari tangan saudara. Dunia akan mengajarkan mereka bagaimana hidup dengan cara dunia, bukan hidup dengan cara kerajaan Allah. Makanya banyak orang-orang tua Kristen, mereka kemudian dalam program konseling mereka, kenapa saya tidak bisa lagi mengajar, saya nggak bisa lagi mendidik anak-anak saya dengan benar. Kenapa itu terjadi? Ya karena mereka salah mendidik anak-anak mereka dari awal. Entah dengan sikap otoriter, ataukah entah dengan sikap permisif. Ya, mereka cuma tahu yang penting saya memberikan makanan, saya memberikan pakaian, saya memberikan fasilitas yang diperlukan, pendidikan yang cukup. Itu sudah lebih daripada apa yang dapat saya lakukan. Anak-anak ini juga membutuhkan sentuhan dan kasih sayang dari orang tuanya. Kita melihat di sini, dua anak dari Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Sayang sekali. Imam Eli ini adalah imam yang hebat, yang luar biasa sebenarnya. Bahkan di sana dikatakan Samuel kecil dititipkan kepada Imam Eli. Tetapi dia tidak bisa mendidik Hofni dan Pinehas dengan benar. Dia lebih mengasihi dan menghormati kedua anaknya daripada dia menghormati Tuhan. Makanya pada waktu Imam Eli mendapatkan informasi, ya karena dia dalam keadaan hampir buta pada waktu itu, dia mendapatkan informasi bahwa anak-anaknya, ya Hofni dan Pinehas, calon imam ini melakukan perzinahan dengan perempuan-perempuan pelayan yang ada di bait Allah pada waktu itu. Seharusnya yang dilakukan oleh Imam Eli adalah dia harus bertemu dengan tua-tua Israel, harus diberlakukan hukuman yang sama seperti kepada orang lain. Harusnya Hofni dan Pinehas ini ditangkap dan kemudian dirajam dengan batu sebagai responsibility, sebagai tanggung jawab bagaimana mereka tidak menghormati Tuhan. Tetapi pembiaran inilah yang kemudian akhirnya Tuhan turun tangan dan Hofni Pinehas pun mati dalam keadaan yang sangat tragis. Daud juga pernah melakukan hal yang sama. Pada waktu kisah Amnon, ya, memperkosa Tamar, saudara tirinya, putri juga daripada Daud. Tentunya Tamar dalam keadaan berduka pada waktu itu. Bagaimana respon daripada Daud? Daud tidak disebut dia menghibur Tamar dan lain sebagainya. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Bahkan dia membiarkan kasus itu terjadi. Sampai kemudian Absalom, saudara daripada Tamar, membunuh Amnon karena perbuatan daripada saudara tirinya terhadap adiknya. Itu menimbulkan kasus yang besar dalam keluarga Daud. Dan saudara baca di situ. Kenapa Daud lakukan ini? Daud adalah seorang yang sangat hebat, sangat luar biasa. Tetapi sayang di dalam pola asuh kepada anak-anaknya, Daud gagal. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus bisa mengkomunikasikan hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh buat anak-anak kita sejak mereka masih kecil. Pola yang berikutnya, yang ketiga adalah demokrasi. Prinsip seperti apa itu? Orang tua memberikan kebebasan ya kepada anak-anaknya, tetapi disertai dengan bimbingan. Ya, ini agak lumayan. Diberikan masukan dan kemudian juga arahan apa yang boleh dilakukan oleh anaknya. Orang tua juga bersifat objektif, ya, perhatian dan memberikan kontrol terhadap perilaku daripada anak-anaknya. Orang tua juga sering berdialog, ya, berembuk atas setiap masalah yang dihadapi oleh anak-anaknya. Dan kemudian menjawab pertanyaan anak itu dengan bijak dan terbuka, tidak dengan intimidasi, tidak dengan nada menyalahkan dan sebagainya. Dan orang tua biasanya bersifat hangat, ya, menerima penuh kasih kepada anak-anaknya, mengisi tabung hati anak-anaknya dengan kasih, dengan kebaikan, dengan perhatian. Diasah, ya, dididik
dan kemudian diberikan kasih yang cukup, dan kemudian di-mentoring, ya, diasuh dengan pola yang benar. Akibatnya adalah anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang sangat beruntung. Dan anak-anak akan bisa merasakan yang namanya kebahagiaan, diterima, ya, dan kemudian juga diberikan hak kebebasan untuk boleh mengungkapkan apa yang menjadi perasaannya dengan baik dan benar. Dan kemudian rasa percaya dirinya bisa membuat dia menjadi pribadi yang kuat, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi setiap situasi sulit dalam kehidupannya. Kenapa? Confidence-nya cukup tinggi. Dan dia punya keinginan untuk berprestasi dan memiliki jiwa yang besar. Prinsip yang ketiga, demokrasi. Ya, ada komunikasi yang sehat antara orang tua dengan anak. Orang tua bisa belajar untuk memahami anak-anaknya. Dan anak-anak juga belajar untuk mengerti apa yang ada di pikiran daripada orang tuanya tanpa memaksakan kehendak. Dalam hal ini kita mengambil contoh tentang Mordekai dengan Esther. Ya, bagaimana Mordekai sebagai paman atau ayah angkat daripada Esther dalam keadaan kritis dan genting pada waktu itu, di mana Haman punya rencana untuk melakukan genocide atau genosida, membasmi semua orang-orang Israel. Dan Mordekai berkata, temuilah raja pada waktu itu untuk memohon belas kasihan. Tapi Mordekai tidak memaksakan kehendaknya kepada Esther. Dia menceritakan semuanya, dia menjelaskan akibat kalau seandainya Esther tidak mendapatkan favor atau kasih karunia daripada raja pada waktu itu. Yang terjadi adalah mereka semua akan dibinasakan. Ini hubungan yang sehat, hubungan yang baik. Tapi ada pola asuh yang keempat, ya, yaitu teokrasi atau pola asuh kingdom of God, kerajaan Allah. Kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7, ya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 firman Tuhan berkata begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang dimaksud dari ayat ini? Bicara tentang kelahiran baru, bicara tentang sebuah komitmen bahwa Tuhan itu adalah Allah kita, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja, dan Dia Juru Selamat dalam kehidupan setiap kita. Newborn life. Ya, jadi ajar anak-anak kita untuk mereka memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi Kristen, tapi mereka mengalami Kristus secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Mereka bisa berdoa, mereka bisa menyembah, mereka bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Karena hari-hari ini banyak orang tua yang tidak care about it. Ya, berkata yang penting anak saya sudah ke gereja. Belum tentu anak-anak kita ke gereja, mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dalam prinsip pola asuh kingdom of God, teokrasi, saya katakan anak-anak ini mengalami Tuhan secara pribadi. Dan di dalam ayat yang kelima di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Apa maknanya di sini? Artinya adalah pola asuh untuk membangun hubungan antara orang tua dengan anak. Hubungan yang hangat, hubungan yang sehat. Lebih daripada hanya sekedar pola demokrasi, ya. Ini melibatkan Tuhan dan melibatkan orang tua, melibatkan anak-anak. Triparty, ya. Dan saya katakan di sini, hubungan ini jauh lebih penting dari pola asuh manapun. Karena kita nggak akan bisa mengasuh anak-anak kita kalau kita tidak memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dan sehat. Yang berikutnya di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa artinya? Bicara tentang keteladanan dari orang tua. Saya catat sebuah quote di sini. Kalau mau anak bertumbuh, orang tua harus berubah. Kalau mau anakmu bertumbuh di dalam iman, orang tua harus berubah, harus menunjukkan kualitas iman, harus memberikan contoh yang baik, harus memberikan keteladanan. Dan di sini dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu itu aku sudah lakukan dan kamu harus lakukan. Yesus berkata, ikutlah aku. Paulus berkata, ikutlah aku seperti aku mengikuti Yesus. Sebuah keteladanan yang sempurna. Yang berikutnya ayat yang ke-7 dari Ulangan pasal yang ke-6. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang
kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Katakan bersama saya, mengajarkannya berulang-ulang dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dalam semua situasi, dalam semua keadaan, bicara, ajarkan kepada anak-anak kita tentang siapa Allah yang hebat itu. Siapa Tuhan yang merelakan dirinya berkorban, mati di kayu salib demi menyelamatkan orang tua maupun menyelamatkan anak-anak sampai kepada generasi demi generasi. Ini bicara tentang apa? Konsistensi di dalam mendidik anak-anak kita. Jadi perhatikan baik-baik di dalam prinsip pola asuh teokrasi ini. Di sana ada kelahiran yang baru. Orang tua punya peran aktif. Dan saya bersyukur kedua orang anak saya yang membaptis mereka. Saya yang berbicara kepada mereka tentang siapa Yesus dan mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Sekarang saya bicara, saya menunggu anak saya yang ketiga ya, untuk dia siap memberikan dirinya untuk dibaptis. Tapi saya mau dia mengalami Kristus lebih dulu secara pribadi. Perhatikan baik-baik. Kelahiran baru itu penting. Dan yang kedua, bangun hubungan antara orang tua dengan anak seperti orang tua membangun hubungan dengan Tuhan. Demikian diajarkan secara terus-menerus. Orang tua harus memberikan keteladanan. Apa yang dia ucapkan itu yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan itu yang dia bagikan kepada anak-anaknya. Maka dia akan melahirkan generasi yang kuat dan konsisten di dalam mendidik. Dalam semua situasi, ajarkan. Dalam semua situasi, didik anak-anak kita. Dalam semua keadaan, bangun mereka, develop mereka, supaya mereka memiliki karakter dan pribadi Kristus. Saya tutup dengan sebuah cerita. Satu hari ada seorang pria, dia berjalan di jalan menuju ke gereja. Dan dia bertemu dengan 4 orang anak-anak kecil yang luntang-lantung seperti pengemis di jalan. Dan kemudian dia mengajak 4 orang anak kecil ini untuk ikut bersama-sama dengan dia ke gereja. Dan waktu diajak ke gereja, ya, anak-anak ini begitu senang. Mereka diikutkan Sunday School, ya, sekolah minggu. Dan mereka begitu terkesan dengan penerimaan yang mereka terima pada waktu itu. Dan singkat cerita, ya, pria ini mengajak anak-anak ini untuk sungguh-sungguh. Dan akhirnya 4 orang anak kecil inilah yang menjadi pilar sekolah minggu atau Sunday School yang ada di gereja itu. Dan anak-anak ini kemudian memenangkan banyak orang, ya, banyak anak-anak yang lain, dan kemudian ajak mereka sehingga akhirnya Sunday School itu bertumbuh, gereja itu bertumbuh dengan begitu baik. Sekian puluh tahun kemudian berlalu. Dan pria ini mengirim surat, ya, karena 4 orang anak ini udah dewasa dan kemudian mereka sekolah kuliah di tempat yang berbeda-beda. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, anak-anak dari tidak punya masa depan, ya, mereka dibiayai, mereka bekerja dan semuanya, akhirnya mereka bisa sekolah dan kuliah. Dan dalam satu event untuk menghormati guru sekolah minggu mereka yang dulu yang investasi kehidupannya buat ke-4 orang anak kecil ini, pria ini berkata, kirimkanlah ucapan selamat dan bagaimana, ceritakan tentang kondisi kalian, apa yang kalian sedang alami. Surat pertama datang, ya, dan dia bercerita bahwa dia menjadi seorang misionaris di China. Luar biasa, guru sekolah minggunya sangat senang, terharu. Tidak sia-sia apa yang dia lakukan, dia mentoring anak-anak ini sampai kemudian mereka mengenal Kristus, hidup di dalam Kristus. Dan akhirnya anak ini menjadi misionaris, mengerti hati Tuhan. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, ajar, baptis dan sebagainya. Dan bagaimana dengan surat yang kedua yang beberapa waktu kemudian datang? Surat itu berkata, terima kasih karena hari ini saya menjadi presiden Federal Reserve Bank di Amerika. Itu kayak bank sentralnya Amerika. Anak yang kedua menjadi presiden daripada bank, ya. Dan kemudian yang ketiga, surat datang, asisten pribadi Presiden Herbert Hoover. Wow, luar biasa, asisten pribadi seorang presiden yang bernama Herbert Hoover, presiden Amerika ke-31. Dan surat yang keempat datang dan dibacakan di depan semua orang pada waktu itu. Surat itu datang dari Presiden Herbert Hoover sendiri. Ternyata orang keempat itu anak yang dulu luntang-lantung di jalan yang tidak tahu jelas kehidupannya. Dia menjadi presiden Amerika yang ke-31. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah remehkan. Kalau Anda lihat sebuah pohon yang besar, giant tree, itu semua dimulai dari sebuah benih yang sangat kecil. Tapi bagaimana kita
bisa tahu nanti benih ini akan jadi pohon besar atau tidak, saudara. Anda tidak akan pernah tahu kalau Anda tidak menanamnya. Bagaimana cara Anda menanamnya? Berikan hidupmu buat generasi, buat anak-anak yang ada di bawah Anda. Amin. Ini yang harus kita lakukan dengan baik. Satu kali, tidak pernah pria yang membawa anak-anak ini berpikir akan menjadi orang-orang hebat, 4 anak ini, tanpa masa depan. Tapi sekali lagi saya bilang begini, orang-orang yang tidak punya masa depan, bertemu dengan Tuhan yang ciptakan manusia dan menentukan masa depan yang gilang gemilang, maka hidup pasti akan diubahkan Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita semua, mari setiap kita, orang tua, pembina rohani dan sebagainya, Anda sedang menanam benih yang satu kali akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pernah berhenti mengasuh, mengajar dengan penuh kesabaran, dengan iman, dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga generasi yang ada, anak-anak kita secara jasmani maupun anak-anak kita secara rohani, mereka tumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Satu kali nanti mereka akan menceritakan kemuliaan Tuhan dimanapun mereka berada. Asah, asih, dan asuh ini biar kita kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami yang membuat kami terus berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Biar firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami, di tanah yang subur di hati kami Tuhan, supaya firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah dan berbuah lebat. Biar kerajaan-Mu diperluas lewat kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, dengan urapan yang dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang pagi hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur ini dikuduskan. Kami juga para hamba-hamba-Mu, semua umat Tuhan, gereja Tuhan, di rumah masing-masing layak untuk menerima roti dan anggur ini, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu, mari silakan bagikan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Saya ingatkan bahwa roti dan anggur ini tersedia di Rock Center untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang mau mengambilnya, silakan ambil di Rock Center. 1 paket perjamuan kudus isi 5 roti dan 5 anggur untuk 1 orang dalam 1 bulan. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari makan dengan ucapan syukur, karena Dia baik dalam kehidupan kita. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik. Haleluya. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga Ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, karya salib-Mu yang membuat kami hari ini hidup, berdiri tegak untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu kami ada hari ini. Thank you Jesus, thank you. Segala kemuliaan hanya
bagi-Mu saja. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu saja Tuhan. Sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami katakan kepada Indonesia, Shalom Indonesia, diberkati Engkau menjadi bangsa yang pulih dari ekonomi, pulih dari pandemi COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk presiden kami, para pemimpin kami, Pak Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin dan para jajaran menteri di kabinet kerja ini Tuhan. Kami berdoa supaya hikmat Tuhan ada pada mereka. Mereka bekerja dengan hikmat-Mu sehingga mereka bisa menuntaskan semua yang sedang terjadi, masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Percaya bahwa perlindungan-Mu akan sempurna bagi para pemimpin kami Tuhan. Khususnya Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Mereka diberikan perlindungan Tuhan sehingga mereka sehat-sehat dan baik-baik saja di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih para pemimpin kami yang ada di daerah-daerah juga, para gubernur, para bupati, para wali kota. Semua juga diberikan hikmat supaya mereka bisa menuntaskan semua tugas mereka di daerah mereka masing-masing. Khususnya kota kami Balikpapan, wali kota Balikpapan Tuhan. Mereka bisa bersinergi, Pak Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota bekerja sama untuk menuntaskan masalah-masalah yang sedang terjadi di kota kami Balikpapan. Masalah pandemi kami bersyukur Balikpapan sudah masuk zona orange dan kami percaya bahwa sebentar lagi Balikpapan akan masuk zona hijau. Oleh sebab itu kami berdoa supaya warga Balikpapan diberikan kesadaran untuk terus berdisiplin menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan mereka Tuhan, baik di kantor, di sekolah, di rumah, di tempat bisnis mereka Tuhan. Mereka tetap menerapkan protokol kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat mereka yang bekerja bersinggungan langsung dengan pasien-pasien yang positif COVID-19 Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Balikpapan akan menjadi kota yang terpuji, ternama, terhormat. Banyak orang akan datang ke tempat ini untuk bukan hanya sekedar mencari sesuap nasi, mencari berkat, tapi mereka mau memberkati kota kami Balikpapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu, jemaat GB Rock Balikpapan. Tuhan, kami percaya perlindungan itu sempurna atas jemaat-Mu Tuhan, gereja-Mu. Kami berdoa yang dari yang paling muda sampai yang paling senior. Semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Baik-baik saja dalam kesehatan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpin kami di gereja kami, Pak Herol bersama keluarga. Para diaken, para gembala-gembala KM Tuhan. Semua kami dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih kesetiamu menyertai kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekarang kami angkat handphone kami. Kami akan memberikan persembahan secara virtual, secara online. Lewat QR Code yang akan tampil di layar TV kami Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Kami percaya bahwa ketika kami memberi bukan supaya kami diberkati saja. Tapi karena kami sudah diberkati Tuhan. Dan persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur di tempat yang subur. Kerajaan-Mu diperluas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang gereja Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak turun. Amin, amin. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita, ucapkan 3 kali bersama-sama dengan iman, dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama dengan iman, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekarang para imam, para suami di rumah tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu. Terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepada memberikan shalom, damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat dari surga. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan kita semua. Terapkan dengan disiplin protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur